Nah, padahal di chat udah berkali-kali dibilang minta susu yang ukuran seliter, tapi yang dibawa ke kasir malah Ultramilk ukuran 250 ml yang kecil. Kejadian salah paham yang dalam Rajiva tadi itu beneran nyata dan sering disebut netizen sebagai perilaku Lola alias lemot. Di Indonesia, konten domestik sepele kayak gini ternyata punya daya ledak luar biasa untuk memantik perdebatan yang sangat masif di kolom komentar di antara 139 juta pengguna media sosial kita. Kami dari kelompok 4 melakukan riset opini publik terhadap fenomena ini. Hasilnya respon netizen itu terpolarisasi secara unik dan berbeda total di setiap aplikasinya. Ada yang menganggapnya komedi santai, ada yang membela, tapi ada juga yang sampai bawa-bawa perang gender. Jadi kita bedah di video pertama yaitu TikTok yang akan dijelaskan oleh Amanda. Oke, thank you Archel. Selanjutnya kita akan bahas platform pertama, TikTok. Karena algoritma FYP TikTok dirancang untuk menyajikan konten berbasis preferensi emosional yang instan, komentar di sini cenderung homogen, pendek, dan didominasi oleh respon pro berupa solidaritas sesama perempuan. Netizen TikTok itu reaktif dan spontan banget. Lihat aja nih contoh komentar asli di tabel data riset kami, kata akun BL. Kak, sama ya Allah, kesel banget gue sampai nyuruh cowok gue buat maksimalin reading comprehensionnya. Ada juga akun Nur Abdullah yang bilang emang bolot banget, gue juga heran. Mau diskusi secara langsung maupun lewat chat juga sama, gak pernah nyambung. Bagi netizen TikTok, kolom komentar otomatis berubah jadi ruang aman massal bagi sesama perempuan untuk meluapkan kekesalan pribadi mereka terhadap pasangannya. Tapi suasana emosional ini bakal berubah drastis kalau kontennya masuk ke Instagram. Coba kita cek Naina. Bener banget Amanda, di Instagram suasananya jauh lebih cair dan lebih santai. Faktor visual dan budaya berbagi kehidupan sehari-hari di Instagram mendorong munculnya respons netral yang berbasis humor. Banyak akun dari Instagram suami istri yang melakukan normalisasi karena merasa berada di nasib yang sama dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga menganggapnya sebagai hiburan lucu ataupun bercandaan biasa. Nah, contoh komentar real dari akun @pepes_pepes_pkz di sini di data riset kami yang berbunyi, istri aku suka ngomel karena begitu. Ternyata aku nggak sendirian. Banyak teman aku. Gimana bisa gabung ke WA-nya ya? atau dari akun Jadi takut punya istri, aib suami diumbar dan dinikmati se-Indonesia. Soalnya gue sering pelanggar gitu. jadi Instagram itu menilai ketidaktelitian laki-laki sebagai wajar atau komedi aja. Tapi jangan harap kalau berpindah dan menyeberang ke platform X akan ada adem ayem itu. Di sana situasinya panas banget. Ya nggak Natasha? Terima kasih banyak Naina. Selamat datang di platform X, tempat masalah yang sebenarnya sepele bisa berubah menjadi perdebatan besar. Dengan desain platform yang berbasis teks, ditambah fitur quote tweet dan utas street, netizen di X cenderung melakukan analisis yang lebih mendalam dan kritis terhadap sebuah unggahan. Karena itu, budaya diskusi di X sering membuat sebuah isu berkembang jauh dari konteks awalnya. Dari masalah rumah tangga sederhana, seperti salah membeli susu, pembahasannya bisa melebar menjadi isu struktural dan perdebatan gender. Nah, pada platform ini, polarisasi pendapat juga terlihat paling tajam. Memang ada kubu kontra yang membela suaminya dari sudut pandang kemanusiaan. Seperti pada akun Kin, berkomentar, jujur bingung dikit. Kenapa pada making this a gender war? Inkompetens mah, ya inkompetens aja. Namun, di sisi lain juga ada kubu pro yang langsung mengaitkan kejadian tersebut dengan isu yang lebih besar. Misalnya pada akun Wailanda berkomentar, ini weaponize incompetence. Para sengaja supaya nggak pernah lagi dimintain tolong. Cukup mengejutkan bukan teman-teman? Karena dari persoalan salah ukuran susu, sebagian pengguna X langsung menafsirkannya sebagai bentuk manipulasi sistemik yang dilakukan oleh laki-laki. Kenapa satu konten ini bisa melahirkan tiga dunia yang berbeda?
Mari kita bedah secara ilmiah bareng Rajiva. Oke, sebagai perwakilan pihak laki-laki sekaligus mahasiswa komunikasi, mari kita bedah fenomena ini secara jernih dari kacamata ilmiah. Polarisasi opini netizen ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh bias informasi dan mekanisme algoritma. Pertama, kesalahan di kasir itu tadi dipicu oleh bias cara membaca atau selective attention. Laki-laki mengalami kelalaian kognitif karena membaca teks secara sekilas dan mengabaikan foto produk penjelas. Namun, ini tidak murni kesalahan cowok saja, melainkan dipicu oleh cara pengiriman pesan yang disalah dari pihak perempuan tersebut, yaitu spamming bubble chat. Pemberondongan rentetan pesan pendek tersebut membuat otak penerima informasi, yaitu cowok, mengalami kelelahan kognitif atau cognitive overload, sehingga informasi penting di atas jadi tenggelam dan hanya membaca bubble paling bawah saja. Kedua, perdebatan netizen ini dipengaruhi oleh algoritma media sosial. Sistem algoritma ini sengaja mengutamakan penyebaran konten yang memicu interaksi massal atau high engagement. Semakin banyak netizen yang berantem, semakin banyak konten yang diviralkan oleh sistem ini ke For You page dan explore algoritma. Selain itu, ini juga menciptakan echo chamber atau ruang gema yang mengelompokkan netizen ke dalam kubu ideologis yang seragam, alias mengamplifikasi komentar yang emosional dan provokatif, serta menenggelamkan komentar-komentar yang netral dan objektif di baris paling bawah. Kesimpulannya, perbedaan respon publik terhadap kecerobohan pasangan laki-laki terbentuk karena adanya perbedaan faktor platform, faktor sosiologis, dan faktor psikologis netizen. Nah, saran kami untuk netizen, yuk tingkatkan lagi literasi digital dan hindari melakukan generalisasi gender terhadap pihak tertentu dalam bermedia sosial. Dan bagi kalian yang sedang berada dalam hubungan interpersonal, komunikasi yang efektif dan jelas adalah kunci utama untuk meminimalisirkan kesalahpahaman. Sampaikan informasi atau instruksi secara ringkas, runut, mudah dipahami, dan jangan di-spam agar cowok mudah membaca pesan dari kita. Saya Rajiva dan Kami dari kelompok 4 kelas 2MA01 mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.